Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati, saya banggakan guru saya banyak belajar dari beliau, yaitu pendiri Partai Umat, Profesor Dr. Amin Rais, ketua partai yang gagah, kemudian moderator Pak Mulyadi, di sini ada Pak Kaban dan seluruh kader-kader partai dan pimpinan Partai Umat yang sangat saya cintai, saya banggakan. Pada siang hari ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Bapak Ibu sekalian berangkat dari rumah masing-masing, dan kalau Allah Bapak Ibu sekalian sampai di sini, dan karena Allah Subhanahu wa taala juga kita semuanya bersilaturahim di sini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita semuanya, serta sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya, Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu kebahagiaan, kebanggaan saya bisa berdiri di sini, tetapi kepada moderator saya mohon maaf, karena ketika Pak Kaban dan ini nggak ada ya. Beliaunya nggak ada di sini, nggak usah saya sebutkan saja. Oh, Ustaz Sambo di belakang datang dan minta saya menyampaikan visi dan misi. Saya bilang visi dan misi apa? Apa visi misi dan misi ketua partai? Saya tidak mau karena ketua partainya adalah idola saya juga gitu. Jadi kalau saya menyampaikan visi dan misi tidak sepantasnya. Sekarang ini saya belum berpikir untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Belum waktunya, karena masih beberapa hal yang sangat saya khawatirkan tentang bangsa ini. Dan mudah-mudahan saya diizinkan menyampaikan, saya bicara semau saya, Pak. Sejak awal saya katakan, saya akan memprovokasi semua umat yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa fungsi partai politik adalah membawa aspirasi rakyat. Itu fungsi utamanya. Dan kemudian kita sama-sama juga pahami bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat. Nah, saya mengharapkan Partai Umat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Mengapa langka? Ada suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Terjadi diskriminasi. Dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan. Indikasinya, ada orang yang mempunyai 5,7 hektar, tetapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota, ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai satu petak saja. Tidak adil. Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih. Tetapi di Papua paling hanya 1 atau 2 nilainya, sangat jauh sekali perbedaannya.
Kalau kita bicara kekayaan apalagi. Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia. Yang saya katakan tadi itu. Mengapa demikian? Karena sebagian besar mutu pendidikan di negeri ini kurang bermutu. Sehingga tidak bisa bersaing. Maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa dilihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesional yang paling rendah dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati. Mereka tidak bisa bersaing dengan ekonomi modern yang menggunakan IT. Inilah terjadi dikotomi hitam dan putih. Saya bicara berdasarkan data. UMKM yang 65 juta non bankable, dia tidak bisa pinjam ke bank. Cuma dengan gerobak bakso, apa bisa di anggunan ke bank? Nggak bisa. Dengan jualan pisang goreng, nggak bisa. Kalau martabak masih bisa. $65 juta, ini data dari sini, dari negara kita sendiri. Sehingga sangat menyedihkan. Di pinggiran. Sehingga uang yang beredar di Indonesia ini tidak dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya karena nggak bisa pinjam uang bank. Sehingga yang menikmati sedikit saja orang. Itulah yang menyebabkan terjadi satu orang punya kekayaan atau 4 orang penduduk Indonesia punya kekayaan sebanding dengan 100 juta orang Indonesia. Bayangin, 4 orang, bukan 4 perusahaan, 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang Indonesia. Inilah yang sebabnya munculnya oligarki. Socrates mengatakan oligarki itu perbandingan 1 dengan 1000. Di Amerika 1 dengan 20.000 perbandingannya. Di Indonesia 1 dengan 800.000. Dan yang 4 orang ini yang kekayaannya setara dengan 100 juta orang, apapun bisa dilakukan. Mau bikin partai umat kalah pun bisa. Semau dia aja bisa. Dia bisa beli apapun juga. Seandainya yang 4 orang ini 1 orang saja membagikan hartanya kepada masyarakat, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia ini. Jadi sangat menyedihkan, dan yang lebih parah lagi, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan, sehingga tidak bisa menikmati hiburan dan lain sebagainya. Untuk mudik saja harus menabung, kadang-kadang 2 tahun sekali pulang. Padahal mudiknya masih di antara Pulau Jawa saja. Saya mengalami pada saat saya jadi Panglima TNI, saya umumkan 2 bulan sebelumnya, bagi yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daftarkan anak, adik, segala macam. Dan banyak sekali yang mendaftar dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan, hanya sekedar disiapkan bus dengan snack. Keempat ini, diskriminasi, pendidikan kurang bermutu, uang yang beredar tidak bisa dinikmati, dan tidak punya tabungan, adalah data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia diambang kehancuran karena keretakan yang luar biasa.
Saya mengharapkan ini akan bisa menjadi tema yang disebarluaskan agar fakta inilah yang benar-benar dialami. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Dan selanjutnya, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit. Saya ulangi, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit keteladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mengukir di negara ini. Kiai Abdul Kahar Mujakir, pahlawan nasional, anggota BPU PKI, dan tim 9 yang menyiapkan kemerdekaan. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusuma, pahlawan nasional perintis kemerdekaan, yang pertama tadi pahlawan nasional. Kemudian ada Bapak TNI Jenderal Sudirman. Saya berani mengatakan bahwa Partai Umat ini adalah mengambil spirit dari perjuangan tokoh-tokoh nasional, karena Partai Umat ini didirikan oleh tokoh sentral dan tokoh besar Islam Indonesia, yaitu Pak Amin Rais. Tepuk tangan untuk beliau. Dan telah dibuktikan dengan PAN, maka Partai Umat adalah evaluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional. Ini yang kondisi real yang saya sampaikan. Kemudian bagi umat Islam, kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikerdilkan. Menyimak pada saat masa lalu Masyumi, ketika Presiden mengatakan, saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya akan memulihkan korban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu, maka biasa menyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran berat bukan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi seorang presiden sebagai kepala negara, karena kejadiannya sudah lama berlalu. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan sejarah lahirnya International Criminal Court atau Undang-Undang Kriminal Internasional, bagian dari HAM internasional, yaitu yang dikenal dengan nama Statuta Roma 98. Itu konsepnya, di mana dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa negara ICC ini akan diberlakukan setelah diratifikasi minimal 60 negara. Dan Indonesia tidak meratifikasi, karena dalam pasalnya pun mengatakan negara boleh tidak meratifikasi asal mau dan mampu, willing and able. Hebatnya pendekar-pendekar hukum Indonesia, pada tahun 2000 lahirlah Undang-Undang HAM. Saya ulangi, 1999 lahirlah Undang-Undang HAM. Kemudian tahun 2000 lahirlah Undang-Undang Nomor 36 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berarti sudah persiapan untuk tidak meratifikasi. Karena kalau meratifikasi, begitu ada pelanggaran HAM, Komnas HAM internasional bisa turun langsung. Tetapi kalau kita tidak meratifikasi, tidak bisa internasional masuk. Tetapi harus mau dan mampu. Maka dengan undang-undang ini, Indonesia telah membuktikan bahwa mampu dengan melaksanakan pengadilan HAM, pelanggaran HAM di Timor Leste, di mana hakimnya dari Indonesia, hakimnya dari Timor Leste, dan satu lagi hakimnya dari negara Israel. Sehingga sekarang tidak ada lagi pelanggaran HAM di Timur-Timur, bukan itu karena Presiden Sanana, tetapi karena memang kita sudah selesai melaksanakannya. Nah,
kembali lagi, ketika Presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 6566. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI, di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita bonus demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan. Maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipesah, TNI hanya sebagai bangkai, karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit, karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nuntut dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan. Dan negara di tengah-tengah untuk memberikan kompensasi. Selanjutnya, tidak bisa seorang presiden bicara sebagai kepala negara, harus ada persetujuan dari DPR. Ini yang benar-benar harus diwaspadai sebagai seluruh kader umat. Karena kalau ini ada, maka bisa seperti Masyumi yang akan hilang lagi. Kalau kita diam saja, maka saya katakan, saya saran kepada Pak Presiden, saya sarankan mohon dikaji, dianalisai ulang. Ini karena pembantu-pembantu sekelilingnya saja yang punya kepentingan. Saya jelaskan ini agar benar-benar paham. Kalau tidak, biasa pelanggaran berat. Tetapi makna yang di belakang ini yang harus benar-benar kita pahami. Makanya saya bersemangat berbicara di sini karena apa? Karena punya harapan. Partai ini akan menjadi partai yang besar. Mengapa menjadi besar? Karena masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah bosan, dan masyarakat merasa dihianati. Dia memilih partai yang dia pilih tidak sekalipun membela. Biar didengar di Senayan itu tidak apa-apa. Undang-undang Cipta Kerja, itu kan orang saat kecil yang tertindas. Tidak ada kata apapun juga. Katanya akan menertibkan KPK, akan menertibkan korupsi. Tetapi ketiga kepres bahwa KPK menjadi eksekutif, bukan berdiri sendiri, tidak ada yang bicara.
Nah, ketika dalam kondisi seperti ini muncul partai baru, punya harapan yang sangat luar biasa. Ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapinya yang harus dilakukan adalah, kalau saya dulu diajarin, setiap saya berada dimanapun juga, duduk dimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, saya harus menjadikan kanan saya, kiri saya, muka saya, belakang saya adalah orang yang simpati kepada saya dan menjadi jaring atau network saya.